kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini sangat menarik, yaitu mengenai kanker payudara, kenali, cegah, dan tangani secara dini. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Muhammad Yadi Permana SPBKONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Yadi yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Kabarnya luar biasa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau bahas seputar kanker payudara nih, Dok. Sebetulnya untuk kaum perempuan ya, berhubung ini kan payudara itu kan bagaikan aset begitu ya. Jadinya kan kebetulan alhamdulillah nih aku perhatikan untuk awareness terhadap sadari pemeriksaan payudara sendiri itu sudah mulai meningkat begitu ya, Dok ya. Betul. Tapi yang terkadang tuh ketika menemukan ada benjolan, itu langsung deh pikirannya kemana-mana. Dan maaf, jadi menunda-nunda pemeriksaan karena khawatir dengan hasil penegakan diagnostik dari dokter sendiri begitu. Betul, ya. Jadi sebetulnya gini, kan awal Februari kita merayakan Hari Kanker Sedunia nih gitu ya. Kanker payudara kan kita tahu sendiri ya, banyak sekali kasusnya di Indonesia. Jadi sebetulnya supaya kita makin kenal lebih dalam. Jadi kalau dikatakan cancer atau sekedar ya ini alhamdulillah tumor jinak gitu ya. Jadi bedanya itu juga di mana di awal ini, dokter? Silakan, Dokter Yadi. Baik, terima kasih Mbak Rini. Jadi sebagaimana yang masyarakat ketahui bahwa kanker itu adalah tumor ganas. Sementara tumor itu terbagi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Betul. Nah, kemudian kalau kita bicara tumor di payudara, itu adalah sebuah benjolan yang padat, ya kan? Nah, sering masyarakat mempercayai begitu teraba ada benjolan langsung sudah stres terlebih dahulu, sehingga akhirnya malah tidak berani untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan atau yang kita kenal seperti periksa payudara secara klinis. Nah, namun tidak semua benjolan tersebut adalah tumor yang padat sebetulnya. Jadi bisa saja benjolan tersebut merupakan benjolan kantong yang berisi kapsul, yang sering orang awam kenali atau mengenal seperti kista. Jadi kista ini tidak hanya misalnya pada indung telur, tapi bisa juga kista di payudara, yang biasanya disebabkan karena faktor hormonal, yang berhubungan dengan siklus menstruasi ataupun dengan stresor, baik fisik maupun psikis. Sehingga nanti akan kita bahas lebih lanjut sebetulnya hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai sehingga kita akhirnya berkonsultasi kepada dokter. Oke, tapi begini ya, Dok ya, kalau ada benjolan tadi nih artinya ada sesuatu yang apa nih teraba gitu ya. Nah pertanyaannya begini, apakah kalau arahnya ini kita bicara keganasan gitu ya, bisa aja nggak sih tanpa benjolan sama sekali gitu? Itu kan yang kadang-kadang bukannya perempuannya ini juga nggak aware terhadap kesehatannya ya kan, apalagi kalau meraba payudaranya sendiri atau pada saat di kamar mandi atau di kamar pribadi pasti kan itu kegiatan yang cukup rutin ya bisa dibilang ya. Artinya kan apakah memang harus selalu ada benjolan yang teraba atau bisa saja tidak ada benjolan, tidak ada nyeri, tahu-tahu pada saat itu gitu ya datang sudah datang komplikasi gitu ya, Dok ya. Jadi itu bagaimana case-nya? Jadi yang pertama sebetulnya yang paling kita tekankan adalah kenali perubahan pada payudara Anda. Nah, bagaimana mengenali perubahan? Tentunya harus dibandingkan kiri dengan kanan. Perubahan apa saja yang mungkin terjadi, kan begitu? Yang pertama tentunya yang paling lumrah adalah benjolan. Baik itu benjolan tersebut disertai dengan rasa nyeri maupun tidak. Kemudian yang kedua kita perhatikan kulit di payudara sendiri. Apakah ada perubahan warna kulit atau tidak? Kulit seperti seperti kulit jeruk. Kemudian apakah ada kulit yang berwarna lebih kemerahan? Ataukah misalnya kita perhatikan kulit sekitar puting? Apakah ada seperti luka dan lain sebagainya? Nah, itu harus kita waspadai. Apalagi di penanganan tentang deteksi dini secara periksa payudara sendiri,
itu kan setelah kita lakukan perabaan dari luar ke dalam dengan benar, kemudian kita lakukan penekanan secara lembut di daerah puting. Betul. Nah, untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Nah, apakah cairan yang keluar itu seperti darah atau cucian daging, ataukah cairannya bening. Nah, itu tentu berbeda. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diwaspadai selain adanya benjolan. Tentunya sekali lagi kita harus membandingkan antara payudara kiri dengan kanan. Sehingga apabila misalnya kita sering masyarakat itu ataupun para wanita merasa ada benjolan, tetapi ternyata antara struktur payudara kiri dengan kanan sama. Jadi bukan benjolan yang ditakutkan. Khususnya di area payudaranya atau mungkin ada lokasi lain yang berdekatan, katakanlah kan sering ya, dari ketiaknya bagaimana, atau area barangkali atas, lebih ke atas leher gitu. Itu juga kan katanya perlu dipertimbangkan juga, diraba juga, diperhatikan. Entah itu ada nyeri atau enggaknya begitu ya dok ya. Jadi bagaimana kita bisa lebih aware lagi nih dan lebih cerdas lagi pada saat sadari itu sendiri sebelum kita melakukan sadanis apabila ditemukan ada keanehan tersebut begitu dokter. Tentunya nanti akan saya terangkan lebih lanjut bagaimana proses untuk periksa payudara sendiri yang baik. Nah, tentunya yang pertama kita bicara masalah waktu. Waktu yang paling baik adalah paling tidak 7 hari setelah selesai haid, sehingga diharapkan proses ataupun pengaruh dari faktor hormonal kita minimalisir. Kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan, baik di kamar mandi maupun di depan kaca sebetulnya. Nah, di depan kaca pada saat misalnya pertama pasiennya ataupun wanita tersebut bertolak pinggang, melihat strukturnya kiri dengan kanan dibandingkan. Kemudian yang kedua kita pasiennya ataupun sang wanita mengangkat tangan, sehingga bisa melihat secara umum apakah payudara kiri dengan kanan ada kelainan atau tidak. Tidak hanya bagian payudara, tetapi daerah ketiak dilihat. Karena terkadang ada hal-hal misalnya benjolan tersebut belum ada kelihatan di payudara, namun di ketiak sudah ada benjolan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Yang perlu dicurigai gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan tujuan dari nanti ya selama 1 jam ini kita kasih tahu dokter bagi-bagi ilmunya itu untuk meningkatkan sekali lagi awareness, bukan untuk jadi menakut-nakuti juga kaum perempuan gitu ya. Karena tadi kita tujuannya untuk mengurangi angka kesakitan atau prevalensinya, terus dan meningkatkan angka kesembuhan juga ya apabila memang sudah terdiagnostik gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi akan seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kanker payudara, kenali, cegah, dan tangani secara dini bersama dengan Dr. Muhammad Yadi Permana, SPBKONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya perbincangan kita lebih detail lagi, dibantu dengan slide ya yang sudah dokter Yadi persiapkan di rumah sakit ya. Coba satu persatu ditampilkan dulu tentang, nah ini kan tadi tumor jinak, tumor ganas itu kan berbeda ya dok ya. Jadi jangan keburu menyimpulkan begitu ada benjolan sedikit langsung pikirannya udah kemana-mana deh gitu ya. Rasa khawatirnya jadi jauh lebih besar daripada ketahuannya itu sendiri. Artinya apa sih bedanya yang tumor jinak dan yang ke arah keganasan atau kanker gitu dok? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa apakah itu disebut dengan tumor adalah benjolan di bagian tubuh yang disebabkan adanya pertumbuhan sel. Dapat bersifat jinak ataupun ganas, dalam hal ini kanker. Abnormal gitu ya? Ya, apa yang membedakan di mana pertumbuhan sel yang karena kanker itu tidak terkontrol terus-menerus dan merusak jaringan setempat serta dapat menyebar ke tempat lain. Sehingga yang paling fatal tentunya dapat menyebabkan kematian. Ya, itu yang paling sifat yang paling ditakutkan ya. Betul sekali. Baik, coba next slide. Oke, faktanya di dunia ini... Baik, faktanya di dunia ini bahwa kanker payudara ini adalah kanker yang paling sering pada wanita. Nomor 1. Bahkan menggeser kanker leher rahim atau serviks. Karena pada kanker serviks kan sekarang sudah ditemukan ataupun sudah disosialisasikan vaksinasi. Sementara kanker payudara tidak ada vaksin.
vaksin dari kecil bahkan Betul, ya dari usia 10 betul tahun sekali. perempuan sudah bisa dilakukan Ya. vaksin ya untuk preventif. Kalau ini lebih ke sadari atau sadanis ya dok Betul ya. sekali. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kan bisa dialami juga oleh maaf pria walaupun angka kejadiannya sangat minim Betul. barangkali dok. Pada pria bisa terjadi hanya memang sangat kecil, kurang dari 1% prevalence terjadinya kanker payudara pada pria. Kurang dari 1% Iya, ya. biasanya memang terjadi ketika ada hubungan keluarga antara ibu atau neneknya yang menderita sakit kanker payudara. Oke, jadi faktor resikonya karena genetik atau Betul family sekali. tadi gitu Iya. ya. Coba slide selanjutnya. Nah ini yang di Indonesia nih. Betul sekali. Jadi data dari Riskesdas kemarin, Riskesdas ataupun Globocan 2018 memang kanker payudara menempati peringkat tertinggi di Indonesia Di Indonesia. pada wanita. Dan ini jadi maaf leading ke menyebabkan kematian. Kematian, betul begitu sekali. Tapi ini kan kalau yang maaf terlambat diketahui, Betul. sudah terjadi tadi penyebaran yang karena kan sel-sel abnormal itu kan kalau udah terjadi penyebaran tuh dampaknya bisa sangat luar biasa begitu ya dok ya. Oke, next slide. Fakta di Indonesia, pemahamannya ini masih sangat rendah ya dok ya? Betul. Walaupun sosialisasi tentang kanker payudara ini sudah dari puluhan tahun lalu dikerjakan. Nah, terkadang memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman ataupun pengetahuan tentang kanker payudara ataupun tingkat pendidikan terkadang tidak berhubungan dengan keberanian wanita ataupun pasien tersebut untuk berobat ke dokternya. Tidak berbanding gitu Tidak ya? berbanding, betul. Oke. Mungkin juga ini disebabkan karena ketakutan. Iya. Mengingat payudara adalah mahkota dari wanita. Iya, lagian di era informasi yang seperti sekarang ini masyarakat dengan mudahnya memperoleh tadi ya dok ya Betul. bacaan. Artinya sebenarnya sudah tahu sih, cuma takut tadi mungkin ya ada Betul. stigma-stigma yang perlu diluruskan gitu Iya. barangkali ya, yang artinya menghambat secara psikologis untuk melakukan pemeriksaan juga begitu Betul ya. sekali, Mbak Rini. Coba next slide tentang apa sekarang ini masih fakta. Oh ini pencegahan dan deteksi dini. Pentingnya deteksi dini untuk mencegah ya sesuatu yang jauh lebih buruk begitu Betul. ya dok ya. Jadi sebagaimana harus diketahui oleh para masyarakat pada umumnya bahwa kanker payudara ini apabila ditemukan pada stadium dini, dalam hal ini stadium 1 atau 2, maka angka harapan hidup lebih dari 5 tahunnya sangat tinggi. Bisa mencapai 98-99% bahkan secara statistik. Kemudian juga apabila ditemukan pada stadium dini, maka kanker payudara tersebut tidak perlu harus diangkat semua payudaranya, tapi bisa dilakukan namanya breast conserving treatment yang terdiri dari breast conserving surgery, jadi operasi dengan tidak mengangkat seluruh payudara, bahkan kita bisa langsung rekonstruksi, ya, kemudian disertai dengan radiasi dan pengobatan yang lain. Oke, itu jauh lebih ini ya dok ya, karena ketahuannya lebih awal gitu ya dok betul ya. sekali. Dok sorry, tapi kalau cervix itu kan ada lesi prakanker, kalau untuk case payudara nih? Jadi ada lesi prekanker yang bisa namanya ductal carcinomal in situ atau lobular carcinoma in situ, ya kan, ataupun papilloma intraduktal misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diketahui apabila disadari sejak awal, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan baik itu penunjang maupun diagnosis yang pasti untuk kelainan tersebut. Betul. Coba next slide. Sekarang tentang apa? Slide selanjutnya. Kenali faktor resiko. Tiap orang punya faktor resiko ringan, sedang, beratnya. Nah, ini yang perlu dikenali lagi gitu ya, maksudnya. Ini ada beberapa poin di sini yang bisa ditekankan, dok. Baik, yang perlu ditekankan tentu faktor resiko yang tertinggi adalah secara genetik. Apabila ada garis keturunan dari orang tua, terutama dari ibu, nenek, ataupun tante yang menderita kanker payudara, tentu kemungkinan besar kita menderita kanker payudara lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan orang lain yang tidak ada riwayat keluarga. Ya, kemudian ada riwayat radiasi untuk pengobatan di daerah dada. Pengobatan radiasi apa? Bukan seperti foto ronsen sekali atau CT scan, tapi biasanya pengobatan yang sifatnya radioterapi. Jadi berulang, bisa 20-30 kali, itu meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Ini karena pengobatan tertentu juga pengobatan kan? tertentu. Jadi ada penyakit lain yang mendasari sehingga memerlukan tindakan radiasi tersebut. Kemudian di sini yang perlu ditekankan adalah adanya usia menopause yang lebih panjang ataupun usia menars atau menstruasi yang awal yang lebih awal. Biasanya kurang dari 10 tahun, kemudian menopause lebih dari 55 tahun. Kemudian paparan hormonal. Jadi apa artinya? Artinya adalah misalnya penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka waktu panjang secara terus-menerus. Biasanya berkisar 8 sampai 10 tahun. Oh, ini harus yang tertentu gitu ya. Betul. Jadi kalaupun kita terpaksa untuk menggunakan kontrasepsi, sebaiknya menggunakan kontrasepsi non hormonal, ataupun kalaupun misalnya terpaksa untuk menggunakan kontrasepsi hormonal, itu tidak dalam jangka waktu yang panjang secara terus-menerus. Oke, karena mengingat tadi ada efek di jangka panjangnya. Betul itu sekali. gitu ya dok ya.
Oh iya, ini terkait juga dengan mitos atau fakta ya. Tadi paparan radiasi bukan yang kan sering dikaitkan, oh kita kalau naruh apa tuh handphone di kantung yang dekat payudara itu hati-hati tuh gitu ya. Paparan radiasinya itu nggak yang seperti itu bukan begitu ya dok ya. Atau ukuran payudara akan menjadi faktor resiko juga nggak yang seperti itu juga gitu ya dok ya. Tapi kurang lebih yang tadi sudah dipaparkan ini berdasarkan hasil penelitian, ada evidence base-nya begitu ya. Jadi kalau cari informasi tuh yang sumbernya akurat begitu ya dok ya. Baik, next slide. Pengembangan dari faktor resiko tadi barangkali ya. Coba slide selanjutnya ini tentang apa? Ya tadi bisa dilanjutkan kembali slide-nya. Ini ada bukan obesitas kan ya dok? Ya, jadi maksudnya tentu, nah ini yang lebih penting. Faktor resiko apa yang dapat diubah ataupun tidak dapat diubah. Tentunya yang riwayat keluarga, genetik, siklus menstruasi yang lebih awal tadi, ya kan. Kemudian riwayat kanker lain sebelumnya dan usia. Karena kan usia semakin bertambah usia tentu kemungkinan untuk terjadinya kanker akan lebih tinggi. Nah, tetapi yang dapat diubah apa tadi? Riwayat kehamilan. Jadi salah satu faktor resiko terjadinya kanker payudara adalah tidak memiliki anak ataupun tidak pernah hamil. Itu merupakan salah satu faktor resiko. Semakin bertambah usia dengan tidak pernah hamil itu menambah faktor resiko. Kemudian tadi penggunaan kontrasepsi hormonal dalam waktu panjang. Kemudian apalagi terapi sulih hormon. Pada beberapa kasus memang biasanya setelah wanita ini menopause biasanya terkadang ingin agar tetap fresh badannya, kemudian dilakukan terapi sulih hormon supaya tetap kelihatan awet muda. Nah itu harus hati-hati apabila ada faktor resiko yang lain, karena ini bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Tentunya betul, alkohol dan obesitas juga iya. Beberapa faktor resiko yang minor. Jadi ini multifaktorial begitu ya dok. Jadi kalau dikatakan sebenarnya apa sih penyebab dari kanker payudara, bisa dibilang itu dilihat dari faktor resikonya multifaktorial begitu ya. Tapi kalau untuk penyebab pastinya ini mengapa bisa diganas dan segala macam itu tidak ada masih dalam penelitian, masih dalam juga penelitian. Ya, dok? Jadi tidak seperti kanker serviks yang berhubungan dengan virus tertentu, human papilloma virus tipe tertentu. Pada kanker payudara tidak. Tetapi kita harus waspada terhadap beberapa faktor risiko yang telah disebutkan di awal. Dan makin kesini juga kan beberapa kasus juga usianya jauh lebih muda ya dok. Betul sekali. Kalau kanker serviks kan ada perjalanan penyakit yang butuh belasan atau puluhan tahun gitu, sehingga mungkin usia berapa gitu yang katanya jauh lebih rentan gitu ya. Kalau untuk payudara sendiri terkait dengan multifaktorial tadi juga. Jadi yang paling berperanan kan memang faktor genetik ya. Sekali lagi usia paling muda dari pasien kanker payudara yang secara pribadi pernah saya tangani itu umur 17 tahun. 17 tahun. Tanpa adanya paparan faktor resiko yang banyak seperti yang tadi disebutkan di awal. Tetapi sekali lagi kasus seperti ini semakin jarang sebetulnya. Tapi bisa dibilang unexplained juga bisa ya dok ya, faktor yang tidak bisa dijelaskan begitu ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Masih membahas yang berkaitan dengan faktor resiko bukan ya? Oh, makanan. Makin kesini kan banyak godaan makanan-makanan kekinian dok, gitu, atau minuman-minuman kekinian yang sebetulnya ada secara tidak langsung turut mempengaruhi hormon apa dok? Lemak sendiri secara penelitian tidak meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara, tapi tetap harus dibatasi mengingat agar indeks massa tubuh tidak melebihi kisaran ideal. Sekali lagi ini tetap berpengaruh, ya kan? Kemudian tidak berhubungan dengan konsumsi daging merah, daging putih dan susu secara umum. Kan yang dikenal oleh masyarakat kalau banyak makan daging merah meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Itu tidak. Karbohidrat tidak sepenuhnya harus dihindari, tetap harus dibatasi agar tidak berlebihan di tubuh dan diubah menjadi sel lemak, ya kan? Kemudian kadar fitoestrogen pada kedelai dapat mengurangi kekambuhan justru pada beberapa kasus. Mengurangi kekambuhan pada beberapa kasus yang kanker payudara dari awal, ya kan? Tentunya konsumsi buah dan sayur dapat menurunkan resiko kanker payudara, terutama sayuran hijau. Ini memang sudah melalui penelitian evidence base gitu karena ada kadar antioksidan yang tinggi. Demikian Mbak Rini. Tapi karena memang banyak juga nih, nggak boleh makan kecap nih, atau dibatasi tadi tempe, tahu, pokoknya yang mengandung tadi ya kandungan-kandungan kedelai tadi gitu ya. Kalau sudah menderita kanker payudara tentu hal-hal tersebut harus dibatasi. Karena tadi sekali lagi memang ada kontroversi sehubungan dengan fitoestrogen terlebih dahulu, tetapi untuk kita lebih amannya memang itu harus dikurangi atau dihindari. Baik ya, sewajarnya aja, jangan lupa diimbangi dengan aktivitas fisiknya juga tadi ya. Karena kalau nggak tadi lemaknya jadi depositnya jadi lemak di tubuh. Obesitas sentral atau apa tadi ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Masih ada tidak ya setelah makanan? Kenali benjolan di payudara gitu ya. Benjolan yang seperti apa yang dimaksud? Kok ini nampak ada yang
jumlahnya berbeda atau Betul. ukurannya? Nah, Jadi ini kalau bagaimana? benjolan ini tentunya kita tidak bicara ukuran. Kalau misalnya tadi kita seperti saya sampaikan di awal, apabila di payudara satu sisi misalnya kiri ada benjolan, kemudian di sisi yang lain tidak ada, itu yang harus kita waspadai sekali lagi. Tidak semua benjolan itu merupakan tanda tumor ataupun kanker. Bisa saja itu misalnya adalah kapsul kista yang tadi saya sebutkan tadi. Tetapi tentu untuk lebih jelasnya bisa dikonsultasikan ke dokter bedah tumor yang terdekat. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah, jadi yang tadi saya Ada sebutkan puting, bahwa ya? ada perubahan pada puting payudara, biasanya terkadang kita tidak bisa mengenali adanya cairan. Biasanya pada pakaian dalam, beranya, kemudian di pagi atau sore kita lihat ternyata ada seperti bercak darah yang menempel di payudara. Nah, itu yang di bra tadi, itu yang harus kita waspadai, kemungkinan ada hal-hal lain yang berhubungan dengan tanda-tanda kanker payudara. Oh iya, kadang-kadang tidak notice gitu ya dok ya, nggak taunya nempel di pakaian dalam gitu, betul. bisa aja gitu kan, jadi harus cermat sekali ya dok ya, Betul. detail. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Keterlambatan. Iya, jadi ternyata setelah sekian lama kita sosialisasi tentang kanker payudara, ini 60-70% tetap datang dalam stadium 3 ataupun 4. Oh ya Allah. Datang ke fasilitas kesehatan ataupun ke dokter bedah onkologi terdekat. Karena pertama masalah ketidaktahuan pasien delay. Pasien delay kenapa? Misalnya karena tadi tidak kurang pengetahuan ataupun kalaupun pengetahuan yang ada diambil dari sumber yang kurang bisa dipercaya sehingga menyebabkan keterlambatan tadi. Kemudian tadi dokter delay yang kedua ya kan, misalnya karena tadi awalnya tidak dinotis ini merupakan sebuah bagian perjalanan kanker payudara, jadi terlambat untuk melakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya. Oke. Makanya biasanya kita kalau misalnya usia di atas 40 tahun, kita kenali deteksi dini dengan pemeriksaan ultrasonografi ataupun mamografi. USG atau mamografi Ya. gitu ya. Lagi slide-nya tadi atau slide selanjutnya ini Ya, sebenarnya untuk teknik pemeriksaan payudara sendiri iya. ya. Jadi pada saat tadi saya bilang waktunya yang harus Siklus diperhatikan haidnya sudah selesai gitu ya. kemudian di depan cermin perhatikan dari atas sampai bawah, perhatikan bandingkan kiri dengan kanan, tidak hanya di daerah payudara tetapi di daerah ketiak juga. Oke. Dan perubahan posisi juga ya, kadang kan Betul. sambil telentang, Ya, figuran nanti gitu ada ya. slide yang selanjutnya. Slide selanjutnya lagi, coba. Nah, ini Oh nih. ada yang sedang berbaring juga dengan bagian bahunya diganjal oleh bantal sehingga lebih menonjol dan bisa lebih teraba. Oke, ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa dilakukan untuk mengetahui lebih detail lagi ya. Mungkin kalau yang tadi ketinggalan bisa cari sendiri ya di internet tadi ya, kan ada contoh-contoh yang Betul. bisa kita pelajari itu ya. Coba ada satu lagi berikutnya. Pemeriksaan klinis oleh dokter sadanis gitu ya. Ya, sadanis. Jadi ketika usia di bawah 40 tahun, sadanis ini bisa 2 tahun sekali ke dokter. Kemudian setelah di atas 40 tahun kita rekomendasikan 1 tahun sekali periksa ke dokter, baik itu ke dokter umum ataupun kalau memang di tempat masyarakat ada bedah onkologi atau bedah tumor, silahkan berkonsultasi ke bedah tumor terdekat. Oke, dokter bedah onkologi gitu Ya. ya dok ya. Atau kalau yang mungkin daerah rumahnya jauh dari fasilitas yang ke dokter umum lengkap, mungkin dokter umum dulu. Nanti kan kalau ada apa-apa bisa dirujuk begitu Betul ya dok sekali, ya. Mbak Ri. Yang penting tadi kesadaran untuk melakukan pemeriksaan, datang dengan sendirinya. Kalau takut mungkin bisa ditemani, didampingi dengan Ya. keluarga barangkali ya. Coba slide selanjutnya lagi. Mamografi ini untuk kriteria yang seperti apa dok? Karena Ya. kan gak setiap perempuan juga di mamo kan? Betul sekali. Jadi kalau untuk screening biasanya mamografi kita pakai untuk usia di atas 40 tahun. Tetapi apabila ada benjolan terkadang kita bisa lihat sampai umur di atas 35 tahun terkadang masih bisa kita lakukan pemeriksaan mamografi. Karena pemeriksaan mamografi ini untuk menilai densitas daripada kelenjar payudara tersebut. Nah, masalah densitas ini apabila usianya masih terlalu muda tentunya masih hyperdens. Jadi kadang penilaiannya jadi tidak akurat kalau pada wanita yang usianya lebih muda. Cukup dengan USG. Ultrasonografi atau USG itu USG, akan lebih baik pada payudara. usia yang lebih muda. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Ini Ya, MRI, wow, dan Wah, PET ini scan. sampai PET scan. Jadi di luar negeri itu bahkan untuk screeningnya mereka sampai MRI gitu. Tetapi kalau di kita tentu disesuaikan, developing countries, tentunya dengan USG dan mamografi dan pemeriksaan klinis oleh dokter sudah cukup untuk screening awal. Tapi sebenarnya dengan USG juga sudah cukup Betul. akurat menggambarkan kondisinya atau
Jadi fungsi MRI dan PET scan ini untuk MRI ini untuk lebih sophisticated ya. Terkadang ada hal yang tidak bisa terdeteksi oleh USG ataupun mamografi, bisa dengan MRI lebih detail. Ini kira-kira benjolan yang tidak ataupun kelainan yang tidak berbentuk benjolan terkadang atau non palpable lesion itu kelihatan dengan mamografi atau dengan MRI, itu bisa kita perkirakan ini ke arah kanker atau bukan. Jadi ketahuan lebih dini lagi. Sementara PET scan ini tadi lebih diarah kalau misalnya pasiennya sudah mengalami treatment kanker payudara, jadi untuk melihat apakah ada kemungkinan penyebaran. Ini buat jadi follow bukan up-nya diagnostik gitu ya. awal, ya. Jadi untuk yang kasus yang memang untuk warrior tadi gitu ya, betul. Dok ya. Untuk survival. Dan juga survivor Survivor juga gitu ya survivor. untuk follow up-nya. Siapa tahu tadi mohon maaf ada penyebaran atau enggak. Kan itu kan penting sekali untuk dipantau terus ya, Dok ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari sosial media dulu ya, Dok ya. Baik, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Ade. Dokter, aku usia 35 tahun. 2 minggu yang lalu aku menjalani operasi pengangkatan benjolan sebanyak 2 buah di payudara sebelah kiri. Dan setelah diuji lab, kata dokter ternyata aku terkena tumor ganas. Apakah yang harus aku lakukan, dokter? Terima kasih. Nah, ini kan memang baru saja mendapat informasi seperti ini ya. Mungkin juga masih proses penerimaan juga begitu ya, Dok, mencari informasi seakurat mungkin, tapi juga kadang kebingungan juga gitu ya tahapan-tahapannya bagaimana. Kalau memang kasusnya seperti ini, usia juga 35 tahun, apa langkah-langkah yang bisa Ibu Ade lakukan, dokter? Selamat pagi Ibu Ade, semoga bisa cepat sembuh dan tertangani dengan baik. Amin, ya Allah. Yang pertama tentunya karena informasi yang diberikan itu masih cukup kurang, apakah benjolan 2 buah itu berhasil diangkat semua atau tidak? Karena kan dari awal mungkin tidak dicurigai ini sebuah tumor ganas atau kanker. Nah, ini informasi yang belum bisa kita dapatkan. Tetapi terlepas daripada itu, kalau misalnya kita bicara usia 35 tahun, nah ini kan 2 buah apakah posisinya di tempat yang sama di payudara kirinya ataukah di tempat yang berbeda, misalnya satunya di daerah ketiaknya gitu kan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua operasi pada kanker payudara itu harus diangkat seluruh payudaranya. Nah, itu yang harus dicamkan lebih dari awal sehingga jangan ada ketakutan sehingga tidak mau berobat ke dokter untuk lebih lanjut. Terkait itu biasanya juga sering pertanyaan apakah dengan tindakan biopsi atau pengambilan itu akan menyebar kankernya. Sering ditanya ya. Betul. Tentunya hal itu bisa mempercepat penyebaran apabila kanker ataupun tumor tersebut tidak ditangani dengan baik. Dalam artian setelah dilakukan tindakan biopsi atau pengangkatan tadi tentu harus dilanjutkan dengan treatment selanjutnya. Berupa yang pertama tentu terapi yang utama adalah operasi. Apakah operasinya sifatnya pengangkatan seluruh kelenjar payudara disertai dengan kelenjar getah bening di ketiak yang sama, ataukah hanya mengangkat benjolan lebih luas tadi dengan tetap mempertahankan payudaranya tersebut. Selanjutnya tentu ada pengobatan yang sifatnya sistemik, bisa berupa kemoterapi, hormonal terapi, radiasi ataupun targeted terapi. Sekali lagi tidak semua kanker payudara harus di kemoterapi. Baik, jadi ini berarti tugasnya mengetahui dulu nih, ini sebenarnya ada di stage mana sih gitu ya, ada di level mana nih ibaratnya penyakitnya begitu. Dan juga tadi karena khawatir rasa khawatir seorang perempuan tuh ketika mendengar kanker payudara tuh ya tadi operasinya diangkat seluruhnya, mastektominya disuruhnya diangkat gitu. Padahal tadi kan dilihat-lihat juga tadi apakah tadi dipertahankan, terus tadi ada rekonstruksi juga di awal segmen dokter sudah sempat menjelaskan ya, apalagi teknologi sudah semakin canggih, dokter-dokter juga semakin capable di bidangnya, jadi tidak usah terlampau khawatir juga ya. Yang penting adalah tadi terus optimis menjalankan pengobatan dan dukungan dari orang-orang sekitar tentunya ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan untuk Ibu Ade sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter? Yang terpenting adalah Bu Ade tetap semangat. Sekali lagi segera mencari pengobatan di tempat yang tepat, yang memiliki pelayanan bedah tumor misalnya untuk kanker payudara ini, sehingga bisa ditangani dengan lebih optimal. Jangan khawatir, tetap semangat. Amin ya Allah. Semangat ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini sekarang dari Ibu Tia, usianya 30 tahun dari Pondok Gede ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya sudah pernah pengangkatan tumor jinak nih ya di payudara sebanyak 3 kali. 3 kali nih dok, tapi tumor jinak gitu ya. Kanan dan kiri. Apa tumor jinak itu selalu ada lagi dok, akan ada lagi dok gitu ya. Sekarang
keluhannya saya merasa nyeri di bagian payudara kiri di sebelah bawah. Betul. Posisinya tadi di situ ya. Tapi saya raba itu tidak ada benjolan dokter. Bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Wah ini tentu ini ya udah 3 kali. Betul. Cukup apa ya, aduh kok Menimbulkan trauma pasti. iya, ini bagaimana ini? Iya. Apakah akan ke depannya kemungkinan apa kamu lagi atau bagaimana gitu ya? Tentunya ada informasi yang masih sedikit kurang adalah tumor jinaknya yang jenis seperti apa, Iya. ya kan? Itu sekali lagi harus dibedakan karena ada misalnya tadi kita bicara yang paling sering adalah fibroadenoma mama atau FAM, ya kan? Pada dekade usia menjelang 20, kemudian 20 sampai 30 tahun ataupun awal 30-an tahun. Nah, kemudian memang ini berhubungannya dengan faktor genetik tadi untuk tumor jinak pun dan faktor makanan. Nah, sekali lagi tentu hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh ibu yang di Pondok Gede tadi sehingga tidak berulang. Lalu bahwa salah satu faktor risiko dari kanker payudara adalah adanya riwayat operasi tumor jinak di payudara. Sehingga tadi faktor yang bisa kita rubah mengenai makanan, kemudian kontrasepsi hormonal, dan lain sebagainya itu harus dikerjakan. Sehingga hanya faktor risiko pernah riwayat operasi tumor jinak payudara saja dan tidak berlanjut menjadi kanker di kemudian hari. Oke, jadi tadi fokusnya berarti kenali dulu nih jenis tumor jinaknya tuh yang apa sih, tipe apa sih, kemudian juga pelajari tadi pengendalian faktor resiko yang bisa dikendalikan ya dok ya. Betul sekali Mbak. Fokus ke situ, gaya hidup sehat lah intinya dan tetap semangat, tetap optimis gitu ya. Ya oke, kurang lebih seperti itu ya. Dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya, waktunya juga nggak banyak gitu ya. Nanti sekaligus closing statement dari dokter ya. Baik. Ya, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai kanker payudara, kenali, cegah, dan tangani secara dini bersama dengan Dr. Muhammad Yadi Permana, SPBKONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Di segmen terakhir begitu ya. Tadi di awal segmen kita sudah buka dengan tanggal 4 Februari ya. Awal Februari lah intinya. Ya, 4 Februari. Iya, kita kan merayakan gitu ya Hari Kanker Sedunia gitu ya. Sekali lagi ditekankan itu bukan sekedar selebrasi tapi juga ini ajang untuk semakin meningkatkan setiap tahunnya ya, meningkatkan awareness kita khususnya para Kartini di Indonesia untuk lebih sadar terhadap asetnya nih payudaranya begitu ya. Jangan sampai kita terlambat ke dokter juga atau sudah tahu tapi menunda-nunda pengobatan karena ya takut atau macam-macam deh gitu ya hambatan psikologisnya. Jadi sebenarnya dokter kalau bicara untuk screening rutin atau deteksi dini itu kan tadi akan menyelamatkan kos juga, waktu, tenaga, biaya, beban keluarga juga, atau mungkin beban negara gitu bagi sebagian kasus. Jadi bagaimana itu kira-kira arahnya di sini untuk ditekankan sebelum ke closing statement? Baik, tentunya yang pertama kita bicara tadi kan sudah dijelaskan tentang faktor-faktor risiko. Nah, sehingga para wanita Indonesia tentunya dengan mengenali faktor risiko tentu bisa lebih aware terhadap dirinya sendiri ataupun kemungkinan terjadinya kanker payudara. Tadi ada hal-hal yang bisa dirubah, ya kan? Segala sesuatunya ini berurusan dengan perilaku hidup yang sehat. Apa itu berhubungan dengan makanan, kemudian aktivitas fisik dan lain sebagainya. Kemudian juga yang perlu dicermati adalah membiasakan diri sejak mulai menstruasi bahwa kita harus periksa payudara sendiri tadi, sadari tadi. Tentunya tidak hanya berdasar ada informasi seperti ini di El Sinta TV sehingga bisa menyebarluas ke masyarakat, tetapi yang terkadang kita usulkan secara organisasi kami dari Persatuan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Prabowo juga secara aktif untuk mensosialisasikan ini sebaiknya memang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah ini kan sebuah hal yang sangat baik ya kan, sehingga para wanita usia muda yang mulai reproduksi telah mengenali kira-kira faktor risiko apa sehingga mempunyai pengetahuan dan perilaku yang dapat
mencegah terjadinya kanker payudara ini. Oke, sejak remaja barangkali Betul, ya, sejak bagus mulai tuh ya. menstruasi. Sejak mulai menstruasi gitu ya. Jadi Kalau di usia SMP lah ya. iya, usia SMP. Kalaupun kan ada yang siklus haidnya belum teratur Betul. atau apa, tetap lakukan ya dok Iya. ya pemeriksaan itu. Jangan karena ini jadi kelupaan atau apa gitu ya. Enggak ya dok ya, tetap Iya. rutin lakukan. Dan tadi untuk pengendalian faktor resiko yang kira-kira bisa kita intervensi gitu ya Betul. dok ya. Tadi gaya hidup sehat, jangan lupa kelola stres juga kali ya dok ya. Itu kan yang terpenting. Karena belum ada vaksinnya kan dok, dan Iya. kemungkinan Tidak. juga enggak kan gitu Karena ya. penyebabnya bukan virus atau bakteri. Iya, tadi. begitu ya. Jadi tadi sadari dan sadanisnya Iya. juga begitu ya. Dan khususnya buat yang mungkin juga ibu-ibu yang artinya sudah menikah gitu ya dok ya. Ini kan tadi ada pemeriksaan yang jauh lebih spesifik juga, tadi mamografi dan lain-lain. Kalaupun hasilnya ternyata alhamdulillah aman, ya udah gitu kan. Iya. Tapi kalau memang sudah ada riwayat seperti tadi, pertanyaan-pertanyaan dari email yang masuk, ada riwayat tumor jinak, terus juga operasi berulang kali. Ini Iya. kan kans atau resikonya itu kan tadi katanya bisa jauh lebih meningkat ya. Betul Paling sekali. enggak juga apa tuh kalau yang memang sudah ada pengalaman seperti itu serupa, untuk intensitas pemeriksaannya bagaimana? Berarti harus lebih rutin untuk pemeriksaan. Jadi ketika ada faktor risiko tadi, pernah riwayat operasi tumor jinak payudara, maka harus setahun sekali kontrol ke dokter. Nah, sehingga kalau diperlukan tentunya apakah dilanjutkan selain periksa secara klinis oleh dokter, mungkin kita lanjutkan dengan pemeriksaan ultrasonografi ataupun mamografi jika usianya di atas 40 tahun tadi. Oke, rutin gitu ya dok ya. Betul. Dan juga tadi ini juga sekedar menghimbau juga sebelum closing statement, karena semakin banyaknya artikel yang beredar di luar sana dan belum tentu akurat, jangan self medication juga kali ya Iya. dok ya, atau self diagnosis sendiri gitulah Betul. intinya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan ke tadi dokter bedah onkologi lah ya, Iya. atau dokter umum lah ya dok ya. Sebagai awal. Sebagai awal supaya nanti tahapannya kita bisa tahu nih kira-kira kita aman atau ada resiko gitu ya, Betul. kurang lebih seperti itu. Oke dokter, karena waktunya terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan khususnya untuk para Kartini di Indonesia untuk sama-sama bantu mengurangi prevalensi angka kesakitan, angka kesakitan dan juga meningkatkan angka kesembuhan barangkali, dan Iya. intinya seperti apa Iya. kesimpulannya dokter? Baik, pesan buat para Kartini Indonesia bahwa mimpi kita adalah tahun 2025 atau 2030 itu Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut. Amin. Nah, bagaimana itu? Yang pertama tentu tadi kita bicara masalah pencegahan dengan mengenali faktor resiko, kemudian bisa menghindari faktor-faktor resiko yang dapat diubah tadi. Betul. Kemudian yang kedua, dengan adanya deteksi dini bagaimana dengan cara periksa payudara sendiri atau sadari, dan sadanis periksa payudara secara klinis. Intinya apabila ketemu benjolan ataupun tanda-tanda yang mencurigakan ke arah tumor, baik itu jinak ataupun kanker, segera berkonsultasi ke dokter yang terkait. Kalau memungkinkan di tempat Anda ada dokter bedah onkologi atau dokter bedah tumor, segera berkonsultasi ke dokter bedah tumor tersebut. Karena pada prinsipnya kanker payudara ini apabila kita temukan dalam stadium awal, itu angka survivalnya masih sangat tinggi. Oke. Mencapai 98-99% kalau pada stadium 1. Oke. Nah, kemudian yang paling penting adalah tidak semua kanker payudara harus dimastektomi atau diangkat semua payudaranya. Sangat mungkin apabila kita ketemu dalam stadium 1 dan stadium 2 itu payudaranya tidak diangkat semua dan bisa kita rekonstruksi langsung. Iya. Kemudian yang kedua adalah tidak semua kanker payudara harus dilakukan kemoterapi. Iya. Karena biasanya yang paling menakutkan buat para pasien ataupun masyarakat mendengar kata-kata kemoterapi. Nah, pada kanker payudara ini tidak semua kanker payudara harus dikemoterapi, tergantung dari stadium dan subtipe dari kanker payudara. Karena ada subtipe tertentu yang tidak perlu dikemoterapi. Iya. Nah, jadi itu. Oke, Dokter Yadi, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat Amin. untuk orang banyak, Ya. sukses dan berkah selalu untuk dokter Amin. dan ilmu dokter ya. Sama-sama, Mbak Amin, Rini. ya Allah ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.